Pernah kebayang nggak cuma karena satu lelucon bisa jadi geger seheboh ini? Nah, inilah yang akan kita bedah. Satu panggung komedi, satu mimbar agama, dan terjadilah perdebatan yang panas banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana ceritanya satu lawakan bisa mengguncang dua dunia yang kelihatannya beda banget. Anda pelawak, Anda bukan ulama. Kalimat dari Habib Rizik Syihab untuk Pandji Pragiwaksono ini, wah ini bukan sekedar teguran biasa loh. Ini seperti menarik sebuah garis batas yang sangat tebal. Mana yang dianggap kritik dan mana yang sudah masuk kategori penghinaan. Mari kita coba urai satu-satu ya, gimana perdebatan ini bisa sampai sejauh ini. Oke, biar kita semua gampang ngikutinnya, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari leluconnya itu sendiri, terus kita lihat bedanya kritik yang boleh sama yang dilarang, kita bedah juga tuduhannya, lihat apa aja tuntutannya, dan terakhir kita bakal bahas pertanyaan besar yang muncul dari semua ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu panggung, satu materi stand up, inilah lelucon yang jadi pusat perhatian itu. Jadi ceritanya ini ada di acara spesial Pandji Pragiwaksono judulnya Mens Rea. Nah disinilah panggung digital ini jadi kayak arena perdebatan. Kenapa? Karena Pandji menyentuh topik yang ya kita tahu semua sensitif banget. Soal gimana agama dan kepemimpinan itu seringkali bersinggungan. Nah leluconnya tuh dimulai dari sesuatu yang sebenarnya sering kita dengarkan. Pandji mengobservasi ada kelompok yang kalau milih pemimpin syarat utamanya itu sholatnya nggak boleh bolong. Dan ya penonton langsung ketawa, premisnya kena banget karena emang relate buat banyak orang. Terus disinilah punchline yang nusuk banget. Pandji ngebandingin itu sama kenyataan, di mana banyak pejabat yang kelihatannya rajin sholat, tapi kok ia tetap aja korupsi. Buat penonton, ini kan komedi observasi yang cerdas. Tapi buat Habib Rizik, nah disinilah awal mula masalahnya. Ini bukan lagi soal komedi, tapi udah masuk ke ranah teologi. Nah, dari sini kita jadi bertanya-tanya kan, sebenarnya di mana sih batasnya? Kritik mana yang boleh dan mana yang dilarang? Kalau menurut Habib Rizik, garis batasnya itu jelas banget. Gini, kalau soal kritik pedas ke pemerintah, beliau justru dukung loh. Dia bilang, pemimpin itu harus biasa dikritik rakyatnya. Buat beliau, itu hak rakyat. Tapi, dukungan itu berhenti total begitu arah kritiknya bergeser. Dari yang tadinya ke Istana Negara, sekarang jadi ke rumah ibadah. Di sini nih, kita lihat ada 2 lapangan bermain yang benar-benar dipisahkan. Kalau kritik politik, wah itu didukung, pemimpin harus siap dikritik katanya. Tapi begitu masuk ke komentar soal agama, sekalipun dibungkus komedi, wah itu beda cerita. Itu dianggap menghina ajaran suci dan nggak bisa dibiarin. Garisnya tegas banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana ceritanya sebuah lelucon bisa sampai dituduh menistakan agama? Yuk kita coba bedah satu persatu gimana alur tuduhan ini dibangun. Jadi tuduhannya ini bukan cuma, lelucunya nggak sopan. Bukan, ini jauh lebih serius. Pandji dituduh menghina ayat suci Al-Quran. Loh, kok bisa? Gimana caranya lelucon soal politisi korup bisa nyambungnya sampai ke penghinaan Al-Quran? Nah, ini dia klaim utamanya. Lelucon Pandji itu dianggap secara nggak langsung bilang kalau Al-Quran itu salah. Salahnya di mana? Yaitu soal janji bahwa sholat bisa jadi perisai dari dosa. Lelucon itu seolah-olah bilang, tuh buktinya, janji itu nggak bener. Dasar argumennya ya dari ayat ini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, bagi Habib Rizik, ini kan firman Allah langsung. Jadi, leluconnya Pandji itu dianggap sama saja seperti meragukan firman Tuhan. Jadi, alur logikanya begini, coba kita ikuti ya. Pertama, Al-Quran bilang sholat itu mencegah dosa. Kedua, leluconnya Pandji nunjukin ada orang yang sholat tapi tetap saja berbuat dosa. Nah, kesimpulannya, berarti lelucon itu secara nggak langsung bilang kalau prinsip di Al-Quran itu salah. Dan implikasi inilah yang dianggap sebagai penghinaan. Gitu kerangka tuduhannya. Tapi ada argumen balasannya juga. Argumennya gini, kalaupun ada orang yang sudah sholat tapi kok masih maksiat, ya berarti ada yang salah sama sholat orang itu. Bukan ayat Al-Qurannya yang salah. Jadi yang keliru itu manusianya, bukan ajarannya. Nah setelah tuduhan ini dilontarkan, nggak berhenti di situ saja. Langsung muncul tuntutan untuk bertindak. Dan tuntutannya ini spesifik, nggak cuma buat Pandji doang, tapi juga buat platform yang menayangkan acaranya. Tuntutannya ada 2. Dan dua-duanya ini sifatnya nggak bisa ditawar. Pertama, Pandji harus tobat, minta maaf secara terbuka.
Kedua, kontennya harus dihapus. Netflix diminta untuk menghilangkan bagian dari acara Mens Rea yang dianggap menghina soal sholat itu. Oke, kita sudah lihat leluconnya, tuduhannya, sampai tuntutannya. Tapi sebenarnya apa sih inti dari semua ini? Karena ini kan bukan sekedar soal satu lelucon saja ya. Ini lebih dalam lagi. Ada pertanyaan mendasar yang kayaknya belum dijawab. Apa sih konflik utamanya? Ya, pada dasarnya kontroversi ini menunjukkan benturan yang bisa dibilang fundamental. Benturan antara kebebasan berekspresi seorang seniman, dalam hal ini komedian, dengan batasan-batasan suci dalam ajaran agama. Di satu sisi, ada komedian yang tugasnya mempertanyakan apa saja. Di sisi lain, ada umat beriman yang punya kewajiban untuk menjaga hal-hal yang dianggap sakral. Dan akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang jujur aja susah banget dijawab. Kalau komedi sudah berhadapan langsung dengan keyakinan, pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya punya hak untuk menarik garis batasnya?